wajah cerah, senyum tulus itu sedekah. Senyum itu bukan masalah bibir Pak, masalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak nih saya, ha? Senyum tidak? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dua, akhlak lebih tinggi lagi, saya menyenangkan bagimu. Jadi Rasulullah tuh Pak, ini bisa diterapkan oleh siapapun. Rasulullah itu Pak, kalau ada tamu, tamunya pergi, pasti pikirannya sama. Pikiran tamu itu begini, saya adalah orang yang paling spesial. Karena Rasul kalau ketemu tamu tuh, beliau yang mengasungkan tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul itu Pak, kalau salaman tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh yang disalaminya. Ya kita nggak mungkin dua-duanya ngamalin, nggak lepas-lepas ya. Tuh dua tiga, ya nggak perlu begitu. Tapi begitulah. Kadang Rasul buka jubahnya kalau ada tamunya duduk. Beliau tidak ada sofa. Silakan. Kalau tamunya bicara, Rasul menyimak dengan baik, didengar. Kalau melucu, Rasul senyum. Kalau prihatin, Rasul ikut sedih. Kalau cerita yang hebat, Rasul ikut takjub. Jadi orang tuh walaupun sebentar senang karena diberikan atensi dan siapapun, rata. Siapapun, tidak pilih-pilih orang kalau mau memuliakan. Ayo atuh hadirin, bikin senang orang lain. Amalan yang paling dicintai Allah itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Kalau nanya tuh jangan celetak-celetuk yang gak enak. Ibu berapa kuintal sekarang? Kuintal ini karung hadirin. Lagi reuni, udah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya beruban. Kenapa nyebut dunia hitam? Bisa nggak ahli maksiat ya kan? Ayo akhlak di kantor kita nih sepakat 5S supaya bikin senang. Senyum, enak senyum tuh hadirin, sedekah ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Wajah cerah, senyum tulus itu sedekah. Senyum itu bukan masalah bibir Pak, masalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum tidak nih saya, ha? Senyum tidak? Apa kabar ibu? Ibu sehat? Nelpon ke orang tuanya. Sehat nak? Senyum tidak begitu? Kerasa. Makanya niatkan amal kita tuh membahagiakan orang lain. Senyum, salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita selamat nggak kira-kira? Nggak jelas ya kan? Good morning. Siapa yang digudin? Morning. Kitanya mah nggak jelas. Tapi salam Islam, Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kamu sekalian. Selamat warahmatullah. Semoga disayang Allah. Wabarakatuh, semoga mendapat kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada salam yang terhebat melampaui salam ini, betul? Assalamualaikum, yang tadinya mau digigit anjing bisa nggak jadi tuh. Warahmatullah, yang tadinya marah-marah bisa jadi tenang. Wabarakatuh, yang tadinya rugi bisa jadi untung. Maka afsus salam, tebarkan salam. Hukum mengucapkan salam wajib atau sunnah? Jawab. Hukum menjawab salam wajib. Mana yang lebih utama, mendahulukan ucapan salam atau menjawab? Yang utama yang mendahulukan mengucapkan salam ya. Ayo tebarkan salam.
Kalau istri ngambek, Bu, kalau suami ngambek, ibu teh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, kalau lagi rapat direksi para pimpinan, bagaimana target tercapai tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah melakukan itu, hadirin, baru ide aja. Sapa, biasakan sukanya apa? Kelemahan umat Islam Pak, Jumatan 1 jam enggak saling kenal tuh. Duduk, kan sapa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Naik mobil, duduk, ya izin saya duduk di sini, maaf. Enak kalau nyapa tuh enak. Tapi jangan segala ditanya. Pas duduk begini, suaminya di mana? Kan dia belum nikah, jadi sakit hati. Punya anak berapa? Bodoh-bodoh punya anak, nikah juga belum. Jangan nanya, Bapak gaji berapa? Mau ngapain nanya gaji? Jangan segala ditanya, Ibu berapa kilo sih aslinya? Ukuran kakimu. Termasuk jangan nanya amal. Maaf, Bapak sedang saum Senin Kamis, ini bisa ngotorin hati, hadirin. Kalau tidak penting-penting amat kita nanya. Yang tadinya dia ikhlas, aduh, saya nggak berani jawab, takut ria. Diam aja disangka sombong. Nyebut enggak, jadi bohong. Bapak sedang saum, insya Allah. Sebetulnya bukan saum Senin Kamis sih, saum Daud ya. Saya itu udah terbiasa saum ini 5 tahun. Kemudian selain saum juga tahajud tiap malam. Karena pasangan dari saum kan tahajud. Dan saya one day one juice ya. Habis sudah pahalanya, gara-gara tuh yang nanya. Diam. Bener kayak tadi panitia, suguhin aja. Asal dibuka plastiknya ya. Saya pengen dari tadi, pun saya nggak berani buka sendiri ya. Pasti nyangka saya saum nih. Udah nggak usah segala ditanya ya. Jangan segala ditanya, jangan segala dikomentari. Itu bisa ngotorin hati, bikin orang senang. Senyum, salam, sapa, sopan. Maaf ya, saya mohon maaf. Kalau ditunjuk wajah, enak kan nih? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak telunjuk, enak jempol. Tahu dari mana? Emang udah nyobain ngemut jempol? Jempol, emang udah ngemut. Bandingkan dengan ini, enak mana? Ibu-ibu, silakan sesudah acara ini di pintu bawah disediakan anggur masing-masing 2 kilo, es krim dan juga sate ya, silakan bawa untuk pulang. Ini ngarang bebas hadirin ya, nggak usah repot. Silakan jangan ragu-ragu, dan spesial untuk bapak-bapak yang saya hormati, segera dilunasi cicilannya ya. Tetap enak begini ya kan? Kenapa ini ada rasanya? Kenapa coba? Kalau keluar telunjuk ke wajah, nggak enak. Kenapa? Karena ketika kita ngeluarin telunjuk ini, kita lagi merasa lebih dari orang yang ditunjuk. Kenapa kita nggak enak? Sebab kita sedang direndahkan. Telunjuk ini nggak berani keluar ke atasan, benar? Coba nanti ke siapa, ada tamu dari direksi Jakarta, direksi, nggak berani kan? Berarti coba nanti mau menikah nih ya sama calon mertua, mau nikahin anaknya enggak sama saya, udah jelas itu hasilnya kan. Kenapa ini enak? Karena di sini menghormati. Kenapa ini paling enak? Karena Rasulullah seperti ini, Pak. Rasulullah kalau menyuruh tuh begini. Silakan, tafadhol. Silakan duduk. Makin sopan tuh kita enak, orang lain juga enak, betul? Kenapa kita pakai enggak sopan?
Kalau kita nggak sopan, kita tuh nggak enak, Pak. Dan orang lain juga nggak enak. Makanya kalau ingin bahagia, sopan ke siapapun. Nih, ini kantor bagus, masjid juga bagus. Ini bersih. Bersih penting tidak? Atuh jawab hadirin, mumpung gampang pertanyaannya. Kalau saya suruh menafsirkan surat Al-Baqarah baru diam. Masjid bersih penting tidak? Jangan emosi gitu dong, jawabnya biasa. Kantor bersih penting tidak? Siapa yang ngebersihkan? Cleaning service, betul? Kalau begitu cleaning service penting dong. Kalau begitu petugas cleaning service orang penting dong. Nah itu pegang. Jadi kalau mau menghormati jangan sama atasan saja, tapi sama cleaning service juga. Karena mereka juga orang penting. Ini dijaga oleh security, satpam. Aman penting tidak? Penting. Berarti security penting dong. Berarti security orang penting. Kenapa kita nggak nyapa baik-baik ke security? Tinggal panggil namanya, apa kabar Pak Sams, apa kabar? Itu enak hadirin. Nah, akhlak itu nggak ngebeda-bedakan. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Orang rendah hati. Orang rendah hati itu adalah setiap ketemu muslim lainnya, hatinya selalu berbaik sangka, orang ini lebih mulia daripada saya. Kita kan tidak tahu, mungkin di kantor cleaning service, tapi di sisi Allah boleh jadi mulia, lebih mulia dari kita. Sholatnya lebih khusyuk, tobatnya lebih banyak, sedekahnya juga mungkin banyak. Kita tidak tahu, makanya jangan meremehkan orang lain. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Santun itu apa? Senang mendahulukan orang. Buka pintu, silahkan. Saya berkunjung ke para ulama, Pak. Udah malu saya kalau ketemu ulama tuh. Udah disuruh, beliau mendahulukan. Beliau ambil nasi, didahulukan piring kita. Kemudian mengambil minum untuk kita, beliau paling belakang. Bahkan di Jawa Tengah ada seorang ulama, sengaja kami ke sana dengan beberapa teman bertiga waktu itu. Sowan ke kiai. Assalamualaikum. Ya dari mana? Ini ada bapak-bapak ya. Kami dari Bandung. Oh, Masya Allah, duduk Pak, duduk. Enggak ditanya mau apa, silahkan duduk. Datang lagi tuh, bawa minum itu kalau di kampung tuh Pak, yang kopinya tuh yang satu muk itu, enggak takut miskin. Udah gitu, maaf sebentar, datang lagi, bawa makanan Pak, walaupun sederhana, tapi ukurannya tuh kayak nggak pernah takut miskin lah. Beda dengan kita kan, roti dipotong jadi 4 gitu ya. Sesudah selesai makan, baru ditanya, ini keperluannya apa? Kami mau ketemu dengan Mbah Yai, ada? Oh, Mbah Yai itu sedang pergi keluar kota. Dijamu dulu Pak, baru ditanya. Kita baru di pintu, nggak ada. Itu akhlak ulama begitu Pak. Saya juga belum ngamalin yang itu. Hadirin, ayo dahulukan orang lain. Nih, mungkin Bapak dengar yang lagi viral di Kanada sekarang. Ada Pak, Bapak lihat di YouTube tuh. Di Kanada tuh terkenal nih baru-baru ini. Orang di bis cerita ke wartawan. Jadi ketika di bis sedang melaju, berhenti, masuklah orang yang tidak punya sepatu. Duduk, lalu yang ada di depannya langsung melihat tidak punya sepatu, dia buka sepatunya. Lalu dia berikan, Pak, pakai, silakan pakai. Wah, kenapa? Gak apa-apa, saya di sini rumahnya, saya dekat. Sesudah dipasangkan, turun dan tidak mau di kamera, tidak mau diucapkan terima kasih. Dan Allah takdirkan viral. Ternyata orang ini adalah marbot masjid, sehingga ini muslim.
ini orang Islam begitu baiknya, tidak memerlukan terima kasih, tidak ingin diviralkan, enggak. Yang memviralkannya itu yang pakai sorban Sikh itu ya, orang Sikh. Orang Islam inilah katanya yang di sana memberi sepatu, hadirin. Lah kita justru sepatu orang yang kita kumpulkan ini. Jadi mulia itu Pak, hebat itu tidak usah. Nih tes ini ya, santri yang udah dengar diam ya. Saya juga ini lihat dari TikTok nih Pak, kisah ini. Jawab nih Bu. Ini ngetes aja tentang santun. Di sebuah kereta api, MRT atau apalah, penuh. Tiba-tiba Bapak duduk di sana, ada satu tempat duduk. Duduk begini. Ini penuh loh. Pas dilihat ternyata ada kakek-kakek sudah tua nyender di tiang, berdiri, nyender di tiang. Lalu dilihat lagi di belakang itu ada wanita hamil berdiri di dekat pintu. Apa yang harus dilakukan? Ini aja di sini. Apa yang mau dilakukan? Cepetan jawab. Jangan bikin emosi. Ayo jawab, mana mikrofonnya hilang lagi. Mendahulukan. Coba tes gimana pembawa acara. Posisinya begitu. Mau gimana? Ya nggak apa-apa. Duduk tadi. Tapi pas lihat ada kakek-kakek udah sepuh nyender ke tiang, lalu di sebelah sana ada ibu-ibu hamil besar berdiri di dekat pintu. Gimana? Apa yang mau dilakukan? Oh, jadi ini mau berdiri, siapa yang dipersilahkan yang mana? Yang hamil, yang berdiri itu kakek-kakek enggak? Oh, zolim berarti. Lah yang hamil itu berdiri mau turun ya. Ya kan dia berdiri dekat pintu mau turun ya. Yang si kakek yang dari tadinya. Saya cuma niru aja Pak. Maaf ya Ustaz, dimaafin enggak? Harus memaafkan loh ya. Mengalahlah. Memalukan kalau tidak mengalah ya. Nah itulah Islam mengajarkan kemuliaan lewat 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun.